Shalom sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Menghormati Tuhan adalah sebuah tindakan komitmen total yang mencakup seluruh area kehidupan kita, termasuk area yang paling sensitif bagi manusia modern, yaitu dompet dan rekening kita. Bapak, Ibu, dan sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita terbuka di hadirat Tuhan hari ini. Apa hal pertama yang muncul di pikiran kita ketika kita mendengar kata uang atau mendengar kata harta? Bagi sebagian besar dari kita, harta adalah simbol keamanan, simbol kerja keras, dan penjamin masa depan. Di tengah-tengah situasi ekonomi global yang saat ini tidak menentu, inflasi yang tinggi, dan bayang-bayang krisis ekonomi, kita seringkali mencengkram erat apa yang kita miliki. Kita merasa semakin banyak yang kita simpan, semakin aman hidup kita. Namun pernahkah kita menyadari bahwa hal yang paling sering memicu kebimbangan iman dalam dunia kekristenan adalah masalah finansial? Banyak orang Kristen mengalami stres, kecemasan, bahkan mulai meragukan pemeliharaan Tuhan ketika berkat materi terasa tidak lancar. Disinilah letak ujiannya. Kita rajin memuji Tuhan dengan bibir kita pada hari Minggu, tetapi di hari Senin kita harus mengatur keuangan. Kita seringkali mengabaikan Tuhan. Secara umum, gereja Kristen mengajarkan pentingnya memberi persembahan. Namun bagi banyak jemaat, memberi seringkali bergeser esensinya menjadi sekedar kewajiban agama, sebuah rutinitas, atau bahkan dianggap sebagai transaksi untung rugi dengan Tuhan. Kita lupa bahwa urusan harta adalah urusan hati. Untuk meluruskan kembali pandangan kita, mari kita dengarkan kebenaran abadi dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti mengapa perintah ini begitu terdengar radikal, kita harus melihat ataupun menyelami konteks sejarah dari kitab Amsal pasal 3. Berdasarkan studi teologi mendalam yang didukung oleh sumber-sumber terpercaya, kitab Amsal ditulis dalam latar belakang masyarakat agraris Israel kuno. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil tanah, hujan, dan juga musim. Secara sosiologis, umat Tuhan pada zaman itu seringkali dihadapkan pada godaan yang sangat besar. Di sekeliling mereka, bangsa-bangsa yang menyembah berhala kesuburan seperti Baal menjamin panen mereka. Itulah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ketika mengalami masa paceklik atau ketidakpastian musim, bangsa Israel kuno seringkali bimbang. Mereka mulai tergoda untuk memakai cara-cara duniawi yang licik, yaitu menyembunyikan hasil panen mereka atau menolak memberikan porsi bagi Tuhan karena takut kekurangan makanan di masa depan. Tujuan utama penulis Amsal yang digambarkan sebagai seorang ayah atau guru yang berhikmat adalah untuk mendidik generasi muda agar melepaskan mentalitas kelangkaan dan masuk ke dalam teologi perjanjian.
Penulis ingin menegaskan bahwa tanah yang mereka garap, hujan yang turun, dan nafas kehidupan yang mereka miliki adalah pemberian Tuhan, milik Tuhan. Harta bukan hasil kehebatan manusia, melainkan titipan Tuhan. Oleh karena itu, tujuan utama perintah ini adalah melatih umat untuk menaruh rasa aman mereka pada Tuhan, Sang Pemberi berkat, bukan pada berkat itu sendiri. Sahabat, secara kebahasaan dan tafsiran deskriptif, mari kita bedah teks asli bahasa Ibrani dari Amsal 3 ayat 9 ini. Kata muliakanlah menggunakan kata asli kabed dari akar kata kabad. Kata kabad secara harfiah berarti berat atau memberikan bobot yang besar. Dalam budaya timur dekat kuno, menghormati seseorang berarti memperlakukan mereka sebagai pihak yang paling berbobot dan paling bernilai dalam hidup kita. Jadi memuliakan Tuhan dengan harta berarti meletakkan Tuhan sebagai prioritas terberat di atas segala keinginan materi kita. Selanjutnya kalimat hasil pertama menggunakan kata reshid. Dalam tradisi Taurat, reshid atau buah sulung bukanlah sisa dari apa yang sudah kita belanjakan. Reshid adalah bagian terbaik, porsi paling awal, dan buah yang paling pertama dipanen dari ladang. Tafsiran deskriptif dari para ahli teologi menjelaskan sebuah konsep iman yang luar biasa di sini. Ketika seorang petani Israel membawa sekeranjang buah reshid ke bait Allah, pada saat itu ladangnya belum selesai dipanen seluruhnya. Sisa 90% dari hasil ladangnya masih ada di luar, rawan terserang badai, hama, atau pencuri. Artinya, membawa hasil pertama adalah sebuah tindakan iman yang sangat berani. Petani itu sedang berkata, Tuhan, ladangku belum selesai dipanen, masa depanku belum terlihat sepenuhnya, tetapi aku mempercayakan sisa ladangku ke dalam tangan-Mu dengan memberikan bagian pertama ini kepadamu. Ini adalah dedikasi deskriptif yang menunjukkan bahwa Tuhan diakui sebagai pemilik mutlak atas seluruh ladang kehidupan mereka. Sahabat, berdasarkan kekayaan sejarah dan kebahasaan tersebut, ada 3 ajaran teologis penting yang menerangkan judul khotbah kita, menghormati Tuhan lewat harta. Yang pertama, harta adalah alat penyembahan, bukan berhala penjamin aman. Ajaran teologis dari kata kabed menegaskan bahwa nilai Tuhan harus jauh lebih berat daripada nilai uang di hati kita. Ketika kita menolak menghormati Tuhan lewat harta, kita sebenarnya sedang menjadikan harta itu sebagai ilah lain. Menghormati Tuhan lewat harta berarti kita mendeklarasikan bahwa rasa aman kita bersumber dari Allah, Jehovah Jireh, bukan dari angka di saldo rekening tabungan kita. Yang kedua, mengutamakan Tuhan menuntut iman yang radikal. Persembahan buah sulung mengajarkan teologi prioritas. Tuhan tidak mencari sisa waktu kita, sisa tenaga kita, atau sisa uang kita setelah semua tagihan kita terpenuhi. Mengembalikan bagian pertama kepada Tuhan saat masa depan belum terlihat jelas adalah bukti bahwa kita menghargai kedaulatan Allah di atas logika finansial manusia. Yang ketiga, ketaatan finansial membuka pintu berkat dan perlindungan ilahi.
Jika kita membaca kelanjutan di ayat ke-10, ada janji bahwa lumbung-lumbung akan diisi sampai penuh. Teologinya sangat konsisten. Ketika kita menghormati hak Tuhan, Tuhan akan membentengi sisa harta kita. Ketaatan kita dalam memberi tidak akan pernah membuat kita kekurangan, melainkan memposisikan kita di bawah naungan berkat Tuhan yang melimpah. Jadi sahabat, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mengelola harta kita adalah refleksi paling akurat dari sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah teladan tertinggi dari penggenapan prinsip reshit ini. Alkitab mencatat bahwa Kristus adalah anak sulung Allah, milik yang paling berharga bagi Bapa di surga. Namun demi menebus dosa-dosa kita, Bapa tidak mencengkeram anak sulungnya. Dia memberikan Yesus sebagai persembahan yang paling mulia dan paling berat di atas kayu salib. Yesus melepaskan segala kekayaan tahta surgawinya. Ia menjadi miskin bagi kita, agar melalui kemiskinannya kita beroleh kekayaan rohani, yaitu keselamatan kekal. Jika Allah tidak menyayangkan yang terbaik untuk keselamatan kita, masakan kita menahan yang terbaik dari Allah? Aplikasi praktis bagi kita semua orang-orang Kristen hari ini. Periksa kembali anggaran keuangan kita dan tempatkan hak Tuhan di posisi yang paling atas. Dan pesan kunci, ajakan bertindak untuk kita semua. Marilah kita bertumbuh, beradaptasi, dan melakukan perubahan radikal di dalam cara kita memandang materi. Ketika kita menerima gaji atau keuntungan bisnis bulan ini, jangan jadikan Tuhan sebagai pilihan terakhir setelah semua keinginan kedagingan kita terpenuhi. Praktekkan imanmu. Sisihkan bagian pertama untuk Tuhan di awal dengan sukacita, sebagai tanda hormatmu yang tulus. Ingat, lumbung yang diberkati bukanlah lumbung yang dicengkram dengan ketakutan, melainkan lumbung yang dibuka dengan ketaatan. Sahabat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pencipta alam semesta dan sumber segala berkat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap tetes keringat, setiap pekerjaan, dan setiap usaha yang Engkau percayakan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami seringkali egois. Ampuni kami jika kami seringkali dilingkupi kecemasan, ketakutan akan masa depan, sehingga kami mencengkeram erat harta kami dan melupakan Engkau sebagai Sang Pemberi. Kami mengaku bahwa seringkali nilai uang masih lebih berat di hati kami daripada nilai kekudusan. Hari ini, materai firman-Mu di dalam hati kami. Berikan kami hati yang taat seperti umat-Mu di zaman dulu. Hati yang berani mengutamakan Engkau lewat buah sulung kami. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Kuduskan setiap penghasilan mereka. Ketika mereka melangkah dalam ketaatan untuk memuliakan Engkau lewat harta mereka, kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, isi lambung-lambung mereka dengan kelimpahan, dan terutama penuhi hati mereka dengan damai sejahtera
yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar. Dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.